Selamat siang teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Saat ini saya berada di situs Watugaluh. Situs Watugaluh, Desa Watugaluh di Jombang. Ini saya nama Muhammad Adib. Di sebelah saya ada Bapak Sutopo selaku aparatur Desa Watugaluh. Dan juga ada Kepala Suku Watugaluh Bapak Imam Supardi, sesepuh Watugaluh. Dan beberapa aparatur Desa Watugaluh ada di luar sana. Ini menjelang hari jadi Watugaluh yang ke 1085. Nah, kita sebo sungkem ke situs Watugaluh, yang mana dari sini timbul kekuatan menjadi kita anak-anak muda dan para sejarawan Watugaluh itu membuat hari jadi Watugaluh yang diperingati setiap tahun sekali pada 10 April. Sejarah Watugaluh, menurut saya situs Watugaluh ini ada di sebelah sana. Situs Watugaluh ini berdasar dari prasasti Anjuk Ladang. Ini bertahun 937 Masehi. Nah, situs Watugaluh ini adalah peninggalan Mataram kuno, Empu Sendok. Sebelum Mataram kuno, kalau Mataram kuno itu ada Wangsa Isana. Sebelum itu ada Wangsa Sanjaya. Kemudian ada Wangsa Sailendra. Nah, dari pertama Wangsa Sailendra, Wangsa Sanjaya, Wangsa Isana. Nah, ini masa-masa Empu Sendok, masa-masa Mataram kuno. Watugaluh ini tercantum di dalam prasasti Anjuk Ladang yang berbunyi, prasastinya itu diantaranya penggalan dari prasasti itu berbunyi kita prasida mangraksa rahyangta ibumi Mataram i Watugaluh, yang artinya ini bahwa artinya ini ibu kota ringkesnya ibu kota Mataram kuno berpindah ke Watugaluh. Dikuatkan di situ ada Tugu Kemenangan, yaitu Tugu Jaya Stamba, ada Tugu Jaya Merta. Nah, ini muter-muter se-Indonesia Watugaluh itu di mana? Ternyata adanya ya di sini. Nah, ada Megaluh sana. Nah, ada galuh-galuh yang lainnya ada, cuman bukan Watugaluh. Nah, di sini ini asli Watugaluh. Sejak orang Mbah kami lahir ya sudah Watugaluh di sini. Nah, sebelum Majapahit sudah ada Watugaluh. Nah, sampai saat ini dari prasasti Anjuk Ladang itu yang bertahunkan 937 Masehi, dihitung dari itu sampai sekarang ini sudah 1085 tahun. Nah, ini saya minta untuk pemerintah Desa Watugaluh, Bapak aparatur Desa Watugaluh untuk ikut kiprah di dalam menjaga peninggalan Mbah Buyut kita, peninggalan sejarah di Watugaluh ini. Kalau bisa dipugar dan digali terus untuk data-data yang lainnya, karena masih ada 17 sumur serumbung yang tersembunyi. Ada jambangan raksasa di Dam Jasem 700 meter ke arah timur utara. Kemudian ada sumber abadi. Nah, ini saya curiga juga peninggalan Mbah Buyut dari Mataram kuno. Dan vibrasi dari sungai yang ada di tengah dusun Watugaluh itu, sungai itu cerung berpadas. Kalau di kulonnya Pak Askur itu ada tempatnya ICAE untuk adus zaman biyen. Ada. Bukan dari pinggir kali terus ada jedingan-jedingannya seperti itu. Nah, ini mungkin dari situ penjelasan saya tentang situs Watugaluh dan sejarah Watugaluh. Tentang penemuan situs ini yang jelas ya sudah dari dulu sudah ada. Enggak, itu untuk mencari itu yang sing nomor pertama itu sudah enggak kerekam sudah. Nah, itu. Kemudian ini kalau saya memberi nama ini ya situs Watugaluh. Nah, kalau secara ada sebutan Mbambe. Mbambe.
Mbah Mbeh, Kiambeh ini sebutan dari masyarakat sini. Nah, yang mana lebih kuat diambil mistisnya. Kenapa Kiambeh atau Mbah Mbeh? Nah, itu dari nilai mistis cerita rakyat. Nah, itu. Tapi ya mungkin jenengan tahu kenapa kok dijuluki si Mbah Mbeh gitu. Kalau jenengan kan oke lah. Situs Watugaluh. Iya. Tapi masyarakat sini kenapa kok bisa mungkin bisa diceritakan disebut nama Mbah Mbeh Mbah ini? Mbeh. Mbah Mbeh dari sebelumnya sudah disebut, dan ini saya teliti itu semacam yang jogo sini. Ya. Nah, yang menjaga situs ini itu. Kemungkinan batu ini di bawahnya masih ada enggak ini mungkin lingga atau yoni atau gimana? Dicurigai dan melihat tekstur kemudian bentuk atasnya, dan ini di bawahnya itu ada lingga, ya, ada lingga, bahkan beberapa patung ya. Gitu. Mungkin pernah ditemukan apa saja di sekitaran sini, Pak? Ini kalau yang mas sekarang ini yang menemukan itu diem mas. Mungkin ada yang dapat emas dari sini, dan wilayah itu saya nggak nutut. Ada yang oleh nomor jitu dari sini. Nah, kita nggak tahu ini Pak Harto. Kemudian ada ular ajaib. Nah, tahu-tahu ada semacam cahaya. Nah, dan ini kalau dikasih lampu itu cepat mati. Dan sedikit saya tambahkan. Di situs Watugaluh sini, atau yang dikenal dengan sebutan masyarakat lingkungan sini Mbah Mbeh, ini kalau bicara mistisnya saya cerita sedikit. Saya dengar banyak teman-teman saya, termasuk juga teman saya, kalau malam sering ke sini ya namanya tawasul. Artinya berarti saya menalar bahwa tempat di sini karomanya sangat tinggi. Sebab apa? Dia berdoa minta sesuatu, rezeki dan sebagainya terkabulkan. Gitu Kang. Nah, sehingga besoknya atau lusanya sering dibuat ke sini juga syukuran gitu Kang. Itu cerita yang juga saya melihat sendiri di lingkungan sini. Sering bawa ambeng, tumpeng dan sebagainya untuk syukuran atau bancaan, kata orang Watugaluh sini. Mungkin bisa diceritakan tekstur dari batu yang tampak saja. Iya. Itu tadi ada gambar-gambar. Iya. Mungkin bisa dijelaskan gambar apa saja. Terus bentuk ukiran ini kan kadang ada yang beda antara Jawa Tengah, Jawa Timur kan gitu. Mungkin atau zaman kerajaan kan mesti ya. Iya benar. Yang jelas batu ini dari batu andesit ya jenisnya. Ini batu andesit. Kemudian itu kalau digali ke dalam sedikit itu ada relief ya, nah itu diukir. Nah, di situ dipahat, pahatan di situ membentuk ya, ada gambarnya semacam dewa, tapi bukan Ganesha. Dewa, dia itu semacam menggendong putri. Kemudian kalau diamati dari jauh, dia itu seperti memegang sebuah daun yang besar. Nah, dengan kepala, dan yang semakin jelas itu dia bermahkota besar. Nah, bermahkota besar ada di situ itu. Nah, dari sini berarti ini masa Hindu Buddha. Nah, Hindu Buddha, entah itu yang Trimurti atau yang aliran lainnya. Yang jelas kalau dilihat dari kita mendalami sejarah zaman Mataram kuno, itu memang punya agama sendiri yang mana sana juga itu Hindu cuman alirannya beda, aliran Jawa. Nah, yang mana tetap yang disembah itu Sang Hyang Wenang, kemudian ada beberapa dewa yang untuk persembahan. Tapi aslinya yang disembah satu, Sang Hyang Wenang. Nah, mau mengucapkan Allah ya Nabi nggak ada yang lahir di Watugaluh, nggak ada yang lahir di Indonesia. Nah, Sang Hyang Wenang, mereka yang menguasai segala kewenangan. Nah, mungkin dari situ. Prediksi jenengan, ukiran ini kira-kira dipahat oleh
daerah tertentu mungkin bisa mengetahui atau? Iya, jenis pahatannya ini kan masa Majapahit beda, arsiteknya beda, kemudian Majapahit pun ada beberapa Majapahit yang raja pertama sampai raja ke-7, raja selanjutnya itu pun beda-beda. Nah, cara saiki ya menteri PU ini wis ganti meneh gitu. Nah, ini lihatnya ini masa-masa kemenangan Bu Sendok. Masa-masa kemenangan Bu Sendok, Kait Merdeka, bisa apa itu? mengalahkan Sriwijaya, dan di situ makanya apa gambarnya kayak gitu. Nah, ini jenis pahatannya ini saya nggak bisa menyampaikan Jawa Tengah atau Jawa Timur, yang jelas dari Jawa ini. Nah, karena Mataram kuno juga awalnya di Jawa Tengah. Nah, di akhir-akhirnya itu pindah ke Jawa Timur, bahkan jarak 3-4 tahun Erlangga cucunya Mataram itu mendirikan kerajaan. Nah, yang akhirnya menjadi Majapahit itu anak-anak cucunya. Mungkin bisa diceritakan juga. Jadi ini kan pusat kerajaan. Iya. Kerajaan Bu Sendok. Nah, pada waktu itu kan ada perpindahan ibu kota. Iya. Lebih dari Tengaran ke Watugalo atau Watugalo ke Tengaran, kita juga nggak tahu. Mungkin jenengan bisa menjelaskan. Kalau berdasarkan pada prasasti Anjuk Ladang tadi itu, jadi pindahnya dari mana, dari asalnya ibu kotanya di mana, ini nggak dijelaskan di situ, cuman pindah ke Watugalo. Nah, ini para arkeolog ada apa dari Tengaran ke sini. Nah, kalau dari prasastinya itu memang di sana 29 ya. Nah, itu Tengaran, kemudian ada yang Poh Pitu menurut prasasti Poh Pitu. Nah, gampangnya ini Mas, apa ibu kota Mataram itu berpindah-pindah, awalnya di Jawa Tengah, daerah Madiun sana, terus rodok ngetan meneh Nganjuk. Ya, Nganjuk diobrak-abrik, dikalahkan, diserbu oleh Sriwijaya, kalah, kemudian diserbu lagi, menang. Menangnya itu ketika Empu Sendok sudah lemah, minta wis punya menantu yang gagah yang namanya Bu Sendok. Nah, orang tuanya, mertuanya Bu Sendok itu ya wis itu diserahkan ke ke Empu Sendok yang menghadapi serangan itu. Dan Empu Sendok itu apa tipe-tipe raja yang egaliter, tokoh yang egaliter, maksudnya biasa, pergaulannya bagus, maka dia menghadapi tentara Sriwijaya itu dibantu oleh masyarakat, akhirnya menang dan lahirlah Tugu Jaya Setamba, Jaya Merta itu Mas. Terus ketika menang pindah, gurung diserang meneh, pindah saja. Nah itu pada tahun 937 Masehi pindah ke sini. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan prasasti ini menjadi pusat atau bagaimana, atau menjadi tugu batas atau apa gitu? Ini atau Anjuk Ladang? Yang ini situs Watugalo. Ini menurut arkeolog ini ada, oh ini batu patok, oh ini batas tanah perdikan. Tanah perdikan adalah tanah yang bebas pajak. Nah, kalau ini benar-benar tanah, misalnya dianggap apa batu batas tanah perdikan, berarti Watugalo ini bebas pajak Mas. Pada waktu itu. Iya. Ya, nah, isu saat ini enggak apa-apa kan? Nah, kan sejarah. Nah, karena tidak ada Majapahit. Kalau Erlangga, kalau keturunan Kediri nggak nguwai hutan tarik. Semua sebab akibat dan terkait sejarah. Nah, makanya kan Indonesia, pemerintah sekarang juga harus menghargai Watugalo dong. Karena di sini. Iya, dipimpin pajak ya gitu. Kan ya makul. Ini ada patoknya. Mbah Buyut wis seneng ngeri kayak gini. Gitu loh. Nah, selain tugu batas atau tanah perdikan, mungkin apa lagi yang bisa perdikan. Nah, ini selain apa dicurigai apa tugu batas atau batu batas perdikan, ada yang dicurigai ini sebagai apa? Oh, iki watu patokane gajah. Nah,
Jadi tali ini kalau dulu kan kendaraannya gajah, nah ditaleni sini. Nah, ini beberapa pendapat dari arkeolog itu. Gitu. Tapi berdasarkan prasasti bahwa ini adalah berdasarkan prasasti, kalau prasastinya jelas kan di Watugaluh, berarti kan di Watugaluh para raja, para pembesar waktu itu kan membawa kendaraan. Nah, yang kendaraannya hewan besar-besar, nah seperti itu yang berpendapat Tapi kalau saya berpendapat melihat ada reliefnya, ada ukirannya, ada gambarnya raja bermahkota besar, ini bukan batu patok, ini bukan sekedar patokane gajah atau batas tanah perdikan. Ini kalau diduduk ke bawah, ini mungkin ada lingganya gitu. Ada lingganya. Nah, dari sini maka untuk saya saat ini mestinya dulur-dulur semuanya, Bapak Sutopo, Bapak Imam Supardi ini mestinya apapun ini dulu sing sak bener ya apa ini ayo dijogo, ayo direkso, dipugar, diuri-uri. Nah, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Mbah Buyut, kepada raja-raja, kepada kerajaan yang telah lalu. Nah, dan bisa direkam untuk apa? Untuk anak cucu kita. Mungkin itu, Mas. Sekarang pindah ke Pak Tofo. Makasih. Jadi saya selaku aparatur desa, harapan saya setelah diulas oleh Kang Adib sedemikian rupa itu tentang situs Mbah Mbeh di sini, memang ya pertama kita uri-uri bagaimana ini agar tidak rusak, kan gitu ya. Kita uri-uri, kita jaga bagaimana petilasan Mbah Mbeh ini jangan sampai rusak. Kedua, harapan saya nanti saya selaku aparatur desa nanti koordinasi dengan pemerintah daerah setempat yang terkait dalam hal dinasnya untuk bagaimana ini bisa nanti kita keduk. Siapa tahu nanti di bawah sini atau di sekeliling ini muncul benda-benda lain yang selama ini tertutup, kita tidak tahu, kan gitu ya. Butuh diangkat atau bagaimana lah nanti. Nah, kita perlu koordinasi dulu sama pemerintah daerah. Kalau pemerintah desa kita nggak mungkin kita mengerjakan sendiri karena mungkin butuh biaya anggaran yang banyak. Nah, tiap tahun sebenarnya juga kita anggarkan untuk budaya-budaya semacam ini, uri-uri budaya Jawa ini. Tiap 10 April bahwasanya ulang tahun hari jadi Watugaluh. Insya Allah sebentar lagi, kurang 1 minggu lagi kita peringati hari jadi Watugaluh. Semoga harapannya dengan uri-uri peninggalan leluhur ini tetap Watugaluh bisa damai, bisa tentram, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Sejauh itu, ini mungkin Pemdes pernah nggak mengajukan ekskavasi apa gitu biar situs ini tampak lebih detail gitu. Jadi kalau pemerintah desa belum. Nah, ini sekarang ini saya khususnya sendiri pribadi tergerak. Nanti bagaimana kita mungkin jenengan dampingi kepada dinas yang terkait, kita buat semacam proposal atau kita tulis sejarah Watugaluh termasuk di sini bagaimana. Nanti mau barangkali di sana direspon dengan baik, kita pogar, kita biar tahu kejelasannya di sekeliling situs ini ada apa, bukan hanya tampak sekedar batu saja gitu. Bisa diceritakan hal-hal keanehan yang pernah terjadi di sini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nama saya Imam Supardi. Saya bisa menceritakan sejarah Mbah Kiai Ambeh. Dulu-dulunya ada seorang tokoh masyarakat. Kepercayaannya di sini kan semua percaya kepada Allah. Pada waktu itu kan katanya kalau ke sini kan orang musyrik. Terjadi satu orang pernah sakit kalau zaman dulu sekitar tahun 85 itu digali dengan kerbau, diangkat tidak bisa berubah. Dan pada waktu itu orangnya langsung sakit sampai kalau sekarang, kalau dulu mati separuh, kalau sekarang kan stroke. Dan kedua ada keanehan lagi, permasalahannya ini kan ganjaran Pak Bayan Saipul.
tanah bengkok. Dan pada waktu itu Pak Saipul sekitar Mbah Kyai Ambeh menemukan seekor ular itu dibacok atau diputus jadi 2, itu langsung sambung kembali. Lah, ularnya langsung sambung kembali. Hidup berarti. Nggih, pada waktu kan ular jalan, waktu itu nggarap sawah rendengan, dibacok jenengan Pak Saipul, langsung jadi 2. Katanya Pak Saipul sambung kembali, dan selang berapa hari dia itu sakit stroke sampai 3 bulan. Itu cerita sendiri sama saya juga dongkol, kami tua kan cerita-cerita gitu Pak Saipul katanya gitu. Dan kedua itu namanya Pak Kusaini atau Pak Bandel kan menemukan barang ini dibawa pulang, menemukan barang ini di lokasi sini, dibawa pulang, maunya dibuat mainan, langsung dia itu malamnya anak sakit. Bukan, dipripeni atau mimpi. Oh, mimpi. Pak Bandel tuh mimpi suruh mengembalikan barang ini ke tempat semula. Hal-hal yang mistis yang kita dengar gitu dari warga masyarakat sekitar, Bapak. Ngeten mawon, ini ceritanya hanya cerita, sekedar cerita dan cerita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.